DPRD Kabupaten Lombok Utara melaksanakan rapat paripurna penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara atas kegiatan reses DPRD bulan Juli 2023. Setelah acara reses itu, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara Artadi menyampaikan kepada media terkait dengan kesimpulan reses yang dihasilkan oleh anggota Dewan selama mereka turun ke masyarakat. Terkait aspirasi yang disampaikan oleh warga masyarakat Kabupaten Lombok Utara di masa reses kedua tersebut, maka ia bersama dengan anggota lain berkesimpulan dan merekomendasikan kepada eksekutif beberapa hal, di antaranya pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup masih menjadi aspirasi dan perhatian warga masyarakat Lombok Utara. Untuk itu, ia meminta agar program perbaikan jalan serta pemeliharaan jalan-jalan lingkungannya rusak harus ditingkatkan. Perbaikan sarana ibadah seperti masjid, musola, majelis taklim, dan lainnya, dan juga peningkatan alokasi anggaran untuk kegiatan PKK, Posyandu, Posbindu, Posmaja, Karang Taruna, majelis taklim, pembimbing rohani atau bimroh, dan sebagainya, hendaknya dapat dianggarkan dan terus ditingkatkan. Kemudian selain permasalahan infrastruktur dan lingkungan hidup serta pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, penting diperhatikan fasilitas penumbuhan perekonomian dan peningkatan taraf kesejahteraan warga lewat bantuan pelatihan usaha, permodalan, alat produksi, kemasan, media pemasaran, dan sebagainya dengan melibatkan Karang Taruna, PKK, komunitas, koperasi, UMKM, dan lainnya. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara diharapkan turut mengontrol harga kebutuhan pokok terutama harga beras yang saat ini sangat tinggi dan sangat dikeluhkan oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah pemerintah daerah diharapkan dapat membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat Lombok Utara karena masih banyaknya para penganggur baik yang produktif atau tidak, baik yang berpendidikan formal atau non-formal, terutama di desa-desa. Pemerintah juga diharapkan dapat mengupayakan penambahan penghasilan bagi tenaga honorer dan kontrak. Dari hasil reses masa sidang kedua tadi sudah disampaikan sama teman-teman di juru bicara DPRD itu kaitan dengan aspirasi masyarakat pada saat kita kunjungan reses ke masing-masing dapil gitu ya. Tadi sudah disampaikan bahwa infrastruktur ini prioritas, termasuk juga bagaimana kaitan dengan lampu jalan dan lain sebagainya. Itu tadi sudah disampaikan bagaimana menanggulangi kekeringan tahun depan itu supaya tidak lagi tahun ini kekeringan, tahun depan lagi kekeringan itu. Artinya supaya ada perubahan-perubahan lah. Tahun sekarang ini kekeringan, maka tahun depan itu menjadi prioritas bagaimana supaya menanggulangi kekeringan supaya tidak terjadi kembali. Nah, kita berharap kepada pemerintah daerah hasil reses yang sudah disampaikan oleh teman-teman DPR tadi itu tidak terlepas dari RPJMD Bupati. Tidak terlepas dari visi misi Bupati. Reses yang disampaikan, aspirasi yang disampaikan kan untuk menjawab apa yang sudah dijanjikan oleh pemerintah, apa yang sudah dijanjikan oleh Bupati. Maka bagian dari cara kami DPR membantu pemerintah atau Bupati yang saat ini, maka kami jawab lewat program-program itu. Nah itu, maka kami minta supaya pemerintah daerah menindaklanjuti lah apa yang disampaikan oleh teman-teman hasil reses tadi itu untuk ditindaklanjuti. Jangan sampai hanya menyampaikan saja tetapi tidak ada tindak lanjut daripada kegiatan yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Karena reses sudah diatur dalam undang-undang. Jadi kewajiban DPR itu menyerap aspirasi masyarakat itu harus. Karena kami dipilih oleh rakyat, maka kami berkewajiban menyerap aspirasi masyarakat dan itu kami sampaikan kepada pemerintah daerah. Maka tinggal sekarang pemerintah daerah sebagai eksekutornya itu untuk merealisasikan apa yang sudah kami sampaikan kepada pemerintah daerah. Lalu kemudian Terkait hal tersebut, Sekda Kabupaten Lombok Utara Anding Dwi Cahyadi juga menyampaikan bahwa apapun hasil reses yang didapatkan dari anggota Dewan akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan di Lombok Utara, karena merupakan amanah yang harus diupayakan dilaksanakan sebisa mungkin dengan kondisi keuangan daerah yang ada. kita juga sepertinya arahnya sama. Pertama menyangkut kekeringan tahun depan ini. Yang kedua berbicara stunting. Yang ketiga berbicara kepiuan, laba dan sebagainya. Kan setiap tahun kita laksanakan hal seperti ini. Cuman kita harus menyesuaikan dengan anggaran yang kita miliki. Kami sepakat. Cuman ada skala prioritas. Jadi tidak ada masalah lah dengan usulan teman-teman DPR ini. Tapi kayaknya poinnya harus ditambah. DPR nantinya seperti apa namanya
posisinya. Kita belum berbicara, ini kan baru tatanan konsep dulu lah ya. Tapi yang jelas apa yang teman-teman DPR ini sampaikan memang realistis, seperti itulah yang ada di lapangan. Yang menarik tadi, Usulan dan masukan dari masyarakat yang ada di 3 daerah pemilihan tersebut hendaknya menjadi masukan untuk perbaikan ke depannya, terutama terhadap penganggaran dan pelaksanaan pada APBD tahun berikutnya agar berjalan lebih baik, sesuai dengan program-program yang sudah direncanakan dan ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Lombok Utara secara keseluruhan, serta menjadi acuan bersama dalam merumuskan arah pembangunan Kabupaten Lombok Utara yang lebih baik, aspiratif, dan menyentuh kepentingan masyarakat banyak. Dari Lombok Utara, Syananda Utama mengabarkan.